Tapi dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Eli Mulyadi SD Pemkot. Kemudian acara berikutnya adalah sambutan ketua kelompok pengabdian yang kedua. Di sini ada Bapak media sebagai media pembelajaran. Harapan kami dengan berlatih atau dengan sharing ilmu tentang multimedia pembelajaran ini, Bapak Ibu bisa mengajar dengan lebih rileks, Bapak Ibu bisa memberikan materi yang bisa sampai berakhir di sini. Ini bukan akhir, tapi awal, katanya Pak dosen siapa tadi itu. Setuju. Ya, jadi ini bukan akhir, tapi ini awal. Tolong, karena memang kalau dari Dinas Pendidikan SMP 2 Arjasa ini istilahnya itu kurang diperhitungkan. Misalnya ada pelatihan apapun, SMP lainnya ditunjuk, SMP 2 Arjasa jarang sekali tunjuk. Padahal materinya, guru-gurunya itu semua sangat berkualitas. Ada yang jebolan dari SMP Negeri 2, bahkan beliau juga gurunya anak saya dan diakui, diacungi jempol oleh anak saya. Sangat pintar kata anak saya. Jadi saya benar-benar bangga berada di sini. Kemudian untuk pengabdian masyarakat ini, saya yakin setiap tahun pasti ada nih program dari Poltek. Nah, monggo sudah, saya open, saya terbuka. Siapapun yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat di SMP 2 Arjasa ini, saya terima dengan senang hati, bahkan dengan ucapan beribu-ribu terima kasih. Karena saya ingin guru-guru saya tidak stagnan, hanya begini-begini saja. Saya ingin guru-guru saya itu lebih dari SMP-SMP yang lain. Itu harapan. Ya, semoga dengan adanya sering pelatihan-pelatihan seperti ini, nantinya guru-guru kami akan berkembang seperti yang saya harapkan. Bapak Ibu, bukan ibu nih, tidak ada ibunya nih, bapak-bapak semua. Bapak-bapak dosen, utamanya pemateri, mohon nanti pada saat pelaksanaan di sini bapak ibunya agak cerewet. Cerewetnya kalau tidak tahu dikejar sampai ke ujung dunia, akan ditanya bagaimana ini Pak, apalagi dosen-dosennya ganteng-ganteng kamu. Aku sudah ini pasti akan dikejar sampai dikejar dalam arti ilmunya, bukan apanya. Insya Allah di sini semua ibu-ibunya sudah bersuami, bapak-bapaknya juga sudah beristri, kecuali Pak Iqbal dan Pak Ju ini duren. Kenapa? Pak Taufik kurang satu. Jadi ini juga ajang promosi. Jika misalnya Poltek punya gawe, punya acara, nggak usah jauh-jauh Pak, undang Pak Taufik, insya Allah. Insya Allah kalau Poltek yang undang, istilahnya cukup ya, hanya kedipan mata sudah insya Allah akan berangkat. Apalagi saya yang menyuruh, pasti sudah laksanakan juga. Itu monggo, ini kualitasnya sudah bukan kualitas Jimberan, sudah kualitas biasa. Bukan keringan. Perlu Bapak dosen ketahui bahwa jumlah guru kami itu memang seperti yang saya katakan tadi tinggal 12. Nah, ini selain 12, satu di Kacagel. Kemudian saya mengajak
mahasiswa PPL dari IAIN 2 orang. Tujuan saya supaya mbak-mbak PPL ini mempunyai pengalaman selama di SMP 2 Adjasa. Saya diajak diklatnya tentang multimedia sebagai media pembelajaran, biar ada oleh-oleh. Jadi nggak akan rugi. PPL di SMP 2 Adjasa nggak akan rugi ada PPL-nya. Mungkin di SMP lain nggak ada. Nah, di sini alhamdulillah kebetulan rezeki jenengan semua ya, sehingga ada pelatihan ini. Dan saya harap setelah jenengan selesai pelatihan ini, tolong dijelaskan kepada teman-teman yang lainnya. Karena teman-teman yang lainnya kebetulan kami sudah tatap muka, Pak, sudah divaksin semua. Hanya nggak sampai 10 orang yang belum divaksin, itu pun karena tidak diperbolehkan orang tua. Kami sudah tidak ambil resiko karena memang orang tua kekeh nggak mau, daripada terjadi apa-apa saya disalahkan, ya sudahlah, yang penting membuat surat pernyataan dan diberi materai. Jadi seperti itu. Insya Allah jenengan aman di sini. Bahkan mahasiswa PPL jumlahnya 11 orang itu, saya tanya sudah divaksin atau belum. Kalau tidak divaksin, sudah jenengan tidak boleh masuk ke kelas. Ya saking takutnya Bapak. Akhirnya ada 2 orang yang divaksin kemarin. Kebetulan kita mendatangkan dari pihak puskesmas. Kemudian saya suruh 2 orang yang belum divaksin itu divaksin. Dan saya kaget Bapak-bapak. Kagetnya itu, loh, kok sudah besar seperti itu ya, sudah mahasiswa kok takut jarum suntik. Akhirnya saya peluk, terus segera disuntik sama bidannya itu. Jadi saya peluk baru disuntik. Ya Allah, minta dipeluk kepala sekolah. Ya, untungnya biasa peluk itu cewek, Pak. Kalau cowok peluknya begini, Bapak. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah aman, prokes di sini aman. Hanya mungkin karena kegiatan panjenengan ini seharian di sini, saya mohon maaf sekali karena air di sini melihat situasi dan kondisi, kadang air nyala, kadang tidak nyala. Nah, mohon hari ini saya sudah lihat kalau toilet saya itu airnya separuh, pasti airnya sedang bermasalah. Jadi tadi saya lihat pagi itu separuh airnya, ini pasti airnya bermasalah. Monggo panjenengan bapak-bapak dosen, saya persilakan sholat di mana masjid ya Pak Taufik ya, di masjid sebelah. Kadang itu kemudian membuat anak-anak didik kita tidak kerasan dalam mendengarkan. Apalagi dalam waktu akhir ini, ya alhamdulillah saya melihat kalau tadi dari Ibu Kepala Sekolah, saya dapat informasi sudah melakukan PTM terbatas ya, dan luring lah istilahnya. Kalau di kami masih belum bisa, itu pun baru sebagian. Nah, pada saat mengajar online pun seringkali kita juga menghadapi kendala seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang kita bagikan nanti ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Mohon maaf, tadi saya lupa. Ternyata apa yang terjadi? Anak-anak generasi milenial, mulai dari generasi Z sampai milenial ini semakin dikungkung pangapunten nggih, kita terus terang aja. Semakin dikungkung, mereka akan semakin berontak. Yang lebih parah apa? Kalau ternyata dia kemudian keluar mainnya di luar dengan pinjam HP teman yang mohon maaf kita nggak tahu kontennya apa. Itu malah lebih berbahaya. Maka hal yang terpenting adalah sebijak-bijaknya kita memanfaatkan teknologi. Jangan dilarang sepenuhnya, tetapi mungkin lebih kepada diarahkan menggunakan ataupun mengakses konten yang bermanfaat. Nah, kita sebagai pendidik harus menjadi agent, yaitu menjadi pelaku yang mengarahkan anak didik kita mengakses pendidikan itu secara baik di misalkan di YouTube ataupun platform-platform yang lain. Jadi kalau definisinya seperti ini, Bapak Ibu, pada intinya kalau media pembelajaran di alat bantu. Cara lain yaitu memungkinkan siswa untuk memberikan aksinya kepada materi tersebut. Nah, next saja. Nanti ada saya tutup dulu.
Nah, sayangnya yang ini yang harus saya luruskan tadi bahwasanya